Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dapur Gaptek. Pada video ini kita akan mengupas apa update terbaru yang ada di Google Formulir. Tampilan terbaru atau setelan settingan terbaru yang bisa kita gunakan sebelum kita membuat quiz atau kuesioner. Simak videonya sampai akhir. Yang pertama yang kita lihat perbedaan yang muncul adalah tab di atas. Di sini ada pertanyaan, jawaban, dan setelan. Yang mana setelan ini merupakan fitur baru ya, yang mungkin Google memindahkan yang tadinya setelan ini berada di icon pojok kanan atas di sini berupa gear. Nah, sekarang dialihkan ke tab ya, pertanyaan, jawaban, dan setelan. Yang lainnya tidak ada perubahan, masih tetap sama tampilannya. Ini tampilan untuk judul, kemudian ini ada add-on, kemudian untuk mengatur tema, kemudian ini untuk pratinjau, ini redo ya, kemudian kirim. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah di setelan ini. Yang pertama, di setelan ada opsi pilihan untuk menjadikan apakah ini kuis atau kuesioner. Apa bedanya? Bedanya jelas kalau kita jadikan kuis, ini ada nilainya, ya, ada nilai poin yang bisa kita masukkan. Sehingga formulir ini biasa digunakan untuk ulangan, ujian, ya, untuk menilai hasil capaian pembelajaran peserta didik. Maka ini harus dijadikan kuis atau di-on-kan. Kemudian di bawah kuis ini, bagaimana cara merilis nilai. Apakah nilai setelah peserta didik mengerjakan soal itu nilainya langsung dirilis, artinya dimunculkan kepada siswa atau tidak. Kalau dipilih segera setelah selesai pengiriman, silahkan klik ya, kemudian nilai secara otomatis akan langsung terkirim setelah selesai mengerjakan soalnya. Kemudian apabila nanti ya, berarti tidak akan dikirim. Jadi dikirimnya secara manual kalau Bapak Ibu guru sudah selesai menilai formulirnya. Biasanya jika opsi soalnya itu ada pilihan ganda dan juga esai, nah yang esai ini kan harus dikoreksi dulu dan diberi nilai secara manual. Maka pilih opsi nanti untuk memberikan nilai terlebih dahulu di soal yang esainya dulu. Kemudian selanjutnya ada mode terkunci untuk setelan Chromebook. Ini bagi Bapak Ibu yang menggunakan Chromebook, ini bisa dikunci. Artinya ketika membuka Google Form soal misalnya, ini tidak bisa membuka tab yang baru. Jadi siswa fokus tampilannya itu hanya Google Formulir soal. Ini berlaku hanya di Chromebook. Kemudian kaitannya dengan setelan responden, kita bisa atur juga ya, apakah nanti responden dalam hal ini bisa siswa ataupun audiens yang kita tuju untuk mengisi formulir ini. Kita bisa pilih di sini pertanyaan tidak terjawab mau ditampilkan atau tidak. Jadi kalau misalkan mau ditampilkan, ya, di-on-kan seperti ini. Kemudian nanti responden akan melihat pertanyaan yang tidak dijawab dengan benar. Kemudian jawaban yang benar. Ini juga sama. Ya, kalau tadi jawaban yang tidak benar, kalau yang jawaban benar juga bisa kita tampilkan atau tidak. Kemudian nilai poin. Ini bisa kita tampilkan juga nilai poinnya setiap soal berapa. Responden dapat melihat poin total dan poin yang diterima untuk setiap jawaban. Biasanya ketika soal seperti ini poin total. Ketika nanti peserta didik mengerjakan, apakah ini ditampilkan atau tidak, termasuk poin nilai per pertanyaan. Kalau misalnya pilihan ganda, nilainya satu soal itu 2. Nah, kalau misalnya poin itu dimunculkan, maka siswa akan tahu bahwa nilai poin pertanyaan itu atau jawabannya adalah 2 ya.
kalau misalnya pilihannya itu multi ya. Jadi bisa memilih beberapa jawaban, pilih 4 misalnya jawaban yang benar dari jawaban ataupun pernyataan berikut misalnya. Nah, kemudian siswa secara otomatis juga bisa melihat nilainya adalah 4 kalau nilai poinnya ini dimunculkan. Kalau tidak, ini di-off-kan, maka tidak akan ada nilai poin yang muncul di tampilan. Kemudian selanjutnya default quiz global. Nah, ini jika ini untuk mempermudah teman-teman Bapak Ibu guru ya. Kalau misalnya kita mau buat soal jumlah poinnya adalah 100 ya. Kemudian setiap nomor karena pilihan ganda itu kita beri misalnya 2 poin. Supaya nanti ketika membuat soal kita tidak perlu mengisikan lagi poinnya, nah, kita harus mengisikan di sini. Jadi ada nilai poin pertanyaan default. Jadi secara default ya, secara sistem nanti akan diberikan nilai masing-masing 2 poin untuk setiap pertanyaan yang dibuat. Ya, ini tentunya sangat memudahkan kita ya, membantu begitu. Oke, jadi jika memang Bapak Ibu mau, nanti kalau misalkan nilainya itu tidak 2, tinggal kita tambahkan saja per soal yang memang berbeda. Jadi ini sangat membantu sekali. Kemudian kita lihat yang bawah ada jawaban. Kumpulkan alamat email. Nah, apakah kita wajibkan untuk responden untuk mengumpulkan email supaya kita bisa telusuri siapa responden kita. Ini bisa diaktifkan dan juga bisa dinonaktifkan ya. Nah, jika kita aktifkan, maka di sini ada aktif setelan berikutnya, mengirim salinan jawaban responden. Ini pilih bila diminta atau selalu. Ya, jadi bagaimana caranya kita supaya jawaban yang dikumpulkan kepada Bapak Ibu guru misalnya dalam pertanyaan itu juga salinannya dikirimkan kepada siswa melalui email. Nah, ini harus diaktifkan selalu ya, atau diminta. Kalau mau otomatis berarti aktifkan selalu. Nah, jika ini dinonaktifkan ya, maka ini juga tidak aktif karena harus mengumpulkan alamat email, karena salinannya akan dikirimkan ke alamat email yang dikumpulkan. Begitu. Kemudian ini aktifkan selalu, izinkan pengeditan respon. Nah, ini biasanya untuk kuesioner ya. Kalau misalnya kita ingin mengumpulkan data, jika terjadi kesalahan maka bisa diedit. Kalau kita aktifkan izinkan pengeditan respon. Tapi kalau misalnya untuk soal, ini tergantung Bapak Ibu guru. Kalau misalnya soalnya ternyata bisa dikerjakan beberapa kali ataupun sekali saja tapi bisa diedit sebagai latihan misalnya. Nah, ini bisa juga diaktifkan. Nanti kelihatan keluar nilainya setelah mengerjakan, kemudian bisa diedit lagi mana jawaban yang benar gitu. Namun kalau demikian kasusnya atau skenario-nya, berarti pilihan untuk menampilkan jawaban yang benar ya, ini harus di nonaktifkan supaya peserta didik tidak melihat jawaban yang benarnya ya, kalau ini memang digunakan untuk latihan. Nah, selanjutnya, nah untuk pembatasan ini biasanya kasusnya adalah masalah jika peserta didik tidak bisa mengakses. Pak, Bu, saya tidak bisa membuka Google Form-nya. Kenapa? Nah, biasanya ini diaktifkan ya. Biasanya karena ini diaktifkan, maka peserta didik yang secara sistem di handphone atau di perangkatnya itu tidak menggunakan katakanlah akun Belajar ID, karena ini menggunakan akun Belajar ID Kemdikbud ya, itu jelas tidak akan merespon kalau kita batasi. Kalau misalkan dinonaktifkan atau di-off-kan, siapapun bisa mengakses, termasuk yang personal. Artinya personal di sini akun Gmail biasa. Tapi kalau diaktifkan, ini harus diakses dengan menggunakan akun Kemdikbud Belajar ID. Seperti itu. Ya.
Jadi biasanya masalahnya seperti ini. Lihat di sini settingannya, kalau Bapak Ibu guru mendapat laporan dari siswa tidak bisa mengakses soal. Berarti solusinya ataupun masalahnya siswa tersebut tidak menggunakan akun belajar ID. Oke, selanjutnya batasi ke 1 jawaban. Nah ini kalau soal ujian biasanya ya batasi 1 supaya tidak double begitu ya. Batasi 1, jadi setelah terekam ya dengan email yang dikumpulkan, itu si anak tidak bisa mengisi formulir itu lagi karena dibatasi hanya 1 kali kirim atau 1 kali jawaban. Oke, selanjutnya setelah jawaban di sini ada presentasi. Bisa kita atur di sini. Yang pertama, tampilkan status progres. Ini bisa di on kan atau di off kan. Acak urutan pertanyaan. Nah ini juga sama ya. Jika digunakan untuk pertanyaan pilihan ganda, nah ini mungkin supaya tidak sama antara soal nomor 1 di siswa A dengan soal nomor 1 di siswa B, itu kita bisa acak ya, termasuk secara otomatis ini juga mengacak jawaban, jadi nanti tidak akan sama urutannya gitu. Kemudian setelah pengiriman formulir, konfirmasi pesan. Pada tampilan sebelumnya, kita respon atau konfirmasi pesan ini berada di pop-up ya. Di settingan begitu, kemudian muncul pop-up, kita pilih apa respon yang akan kita berikan. Misalnya, terima kasih sudah mengerjakan. Seperti itu, kemudian simpan. Nah, sekarang untuk mengedit pesan ini berada di presentasi di tampilan setelan ini. Jadi sudah tergabung semuanya di satu tampilan begitu ya. Kemudian selanjutnya tampilkan link untuk menyerahkan jawaban lain. Jika memang Bapak Ibu guru meminta untuk mengumpulkan beberapa jawaban, ini juga bisa diaktifkan. Cuman ini settingan ini terhubung dengan batasi 1 jawaban ini yang atas. Jadi kalau ini di off kan, berarti ini kita bisa mengumpulkan beberapa jawaban. Tapi kalau ini diaktifkan, ini tidak bisa. Lihat ringkasan hasil. Nah, ringkasan hasil ini semacam presentasi ya, karena ini presentasi. Jadi nanti akan disajikan berupa diagram, berupa presentasi dari jawaban-jawaban yang diisi oleh siswa. Ini biasanya untuk lebih pas mungkin ya untuk kuesioner. Nah, kemudian di sini pembatasan juga, karena fitur terbaru di Google Form ini itu bisa menyimpan otomatis progres pengisiannya. Jadi ketika kehilangan akses internet di tengah-tengah kita mengisi formulir, itu selama diaktifkan di sini ya. Kalau di sini bahasanya nonaktifkan simpan otomatis untuk semua responden. Nah, kalau diaktifkan ini berarti semuanya tidak bisa tersimpan otomatis. Tapi kalau kita off kan seperti ini, berarti secara default memang fitur terbaru Google Form ini itu secara otomatis akan tersimpan progresnya. Asal ya, kita login atau mengisi formulir ini dengan akun Google. Ya, jadi kalau misalkan tidak login, ya disimpannya nanti di akun yang mana, progresnya nanti tidak akan ketahuan gitu. Makanya syaratnya adalah harus login ke akun Google, baru nanti tersimpan secara otomatis. Oke, ini setelan yang bisa kita pilih untuk atau sebelum kita menggunakan Google Formulir ini. Yang lainnya lagi di sini ada default. Default ini untuk lebih memudahkan lagi. Ya, yang pertama, kumpulkan alamat email atau tidak. Kalau kita aktifkan berarti setiap Google Form yang kita buat itu diwajibkan untuk mengumpulkan alamat email. Tapi kalau kita off kan, ini menjadi opsi apakah setiap pertanyaan itu wajib mengumpulkan atau tidak. Tinggal kita edit lagi nanti di sini yang paling atas. Ya. Nah, yang ini kumpulkan alamat email. Tapi kalau default ini kita aktifkan berarti semua Google Form atau semua formulir yang kita buat baru
itu meminta untuk mengumpulkan alamat email. Nah, kemudian yang terakhir, pertanyaan default. Buat pertanyaan wajib diisi secara default. Nah, ini kalau kita aktifkan berarti semua pertanyaan yang baru yang kita buat itu menjadi opsinya wajib diisi. Ya. Kalau tidak, berarti kita bisa pilih secara manual apakah pertanyaan itu wajib atau tidak untuk diisi. Oke, ini saja mungkin penjelasan tentang fitur atau update terbaru di Google Formulir. Jadi sebelum kita menggunakan Google Formulir, tentunya ini kita harus mengerti dan paham bagaimana mengatur setelan pengaturan di Google Form supaya memudahkan kita, memudahkan Bapak Ibu guru sebelum membuat kuis, sebelum membuat kuesioner untuk peserta didik atau responden. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.